Saya percaya hari ini seluruh jemaat GBI Gerhadapan sehat-sehat, semua tetap semangat, tetap bersyukur di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita buka hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Engkau izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berikan hamba kuasa roh hikmat, roh akal budi, roh pewahyuan Allah turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah itu semua adalah pesan Tuhan. Semua adalah berasal daripada Engkau. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami sambut kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memberikan satu pesan kepada seluruh sidang jemaat. Dan inilah yang menjadi perenungan kita adalah temui Allah di tengah-tengah kesulitanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan sesuatu yang membuat kita mungkin secara manusia takut, mungkin secara manusia kita khawatir. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, temui Tuhan di tengah-tengah kesulitanmu. Temui Tuhan, temui Allah di tengah-tengah kesulitanmu. Ini salah satu kebenaran yang menguatkan setiap kita. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, temui Allah di tengah-tengah kesulitanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita ada di dunia ini, masalah tidak pernah berhenti. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Sesuai dengan Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita berpijak di dunia, masalah itu menjadi makanan kita. Masalah, kesulitan, penderitaan itu menjadi bagian hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan, temui Tuhan, temui Allah di tengah-tengah kesulitanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, proses kesulitan hidup boleh ada. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang. Mujizat Allah dinyatakan pada saat kita punya iman yang besar. Mujizat Allah dinyatakan pada saat kita punya pengharapan di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini kenapa dikatakan temui Allah di tengah-tengah kesulitanmu. Ini adalah membuktikan suatu alasan bahwa jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang besar. Allah lebih besar dari persoalanmu. Masalah apapun yang ada di tempat ini, masalah penderitaan apa yang ada di dalam kehidupan kita, jangan kamu takut, karena Allah lebih besar dari persoalanmu. Dan firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, biarlah persoalan yang ada di dalam hidup kita membuat kita terus berharap kepada Tuhan, membuat kita terus mencari Tuhan, membuat kita terus mengandalkan Tuhan, membuat kita terus mencari Tuhan.
Dan hari ini persoalan apapun yang terjadi, kita tetap jaga hati, kita tetap jaga pikiran kita, supaya ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi hari ini saudara harus tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara harus tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ujian persoalan itu tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita. Tetapi ketahuilah bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini. Apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, temui Allah di tengah-tengah kesulitanmu. Pada saat kita ada persoalan, mari kita lebih melekat kepada Tuhan. Mari kita lebih mengandalkan Tuhan. Pada saat persoalan datang, jangan mudah menyerah, jangan putus asa, jangan bimbang, jangan kamu khawatir. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita mempunyai sikap yang bersungut-sungut, yang mengeluh. Dan firman Tuhan jelas katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan satu hal. Segala hal dalam keadaan baik maupun tidak baik. Dalam keadaan kita diproses Tuhan maupun dalam keadaan kita jaya. Apapun keadaanmu hari ini, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Ini sebagai suatu ucapan syukur kita. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah salah satu kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap tidak menyerah pada saat kita menghadapi persoalan, pada saat kita menghadapi tantangan, itu salah satu kita percaya kuasa Tuhan yang sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga menolong saya. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalanmu hari ini, apapun kesulitanmu hari ini, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang, ada Tuhan dalam hidup kita. Setiap persoalan, setiap proses Tuhan, penderitaan yang kita alami, ada maksud Tuhan, ada tujuannya. Kadang-kadang diizinkan Tuhan, walaupun gak sesuai dengan hati dan pikiran kita. Penderitaan menguji iman kita, persoalan yang ada di dalam hidup kita menguji iman kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Ujian iman kita membuahkan ketekunan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ujian itu memang paling tidak enak. Tetapi itulah yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana iman kita? Bagaimana kita didewasakan Tuhan? Ketekunan menyempurnakan dan di sini dikatakan memenuhi segala kekurangan kita. Penderitaan mendorong saudara dan saya supaya kita terus mencari Allah dalam segala hal yang kita perlukan. Jadi penderitaan, persoalan, kesulitan mendorong saudara dan saya terus mencari Tuhan, terus menemui Allah yang hebat, menemui Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita renungkan hari ini. Kenapa pada saat kita menghadapi kesulitan, kita menemui Tuhan yang hebat, kita menemui Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Yang pertama, kita dapat menemui Allah dalam penderitaan melalui sikapnya yang berdiam diri. Sikap berdiam diri dari Allah harus dapat kita pahami sebagai bagian dari jawaban dari masalah saudara dan saya.
Kadang-kadang Tuhan izinkan pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan seolah-olah berdiam diri. Tuhan seolah-olah belum menjawab doa kita. Setiap orang percaya tidak boleh melihat sikap Allah yang berdiam diri, tetapi melihat Allah yang besar. Dan tidak, di sini dikatakan apa? Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sikap berdiam diri dari Allah mengajar saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengoreksi diri kita dari Allah yang mengajar kita, supaya kita terus introspeksi diri kita, bukan menyalahkan Tuhan. Sikap Allah yang berdiam diri diizinkan Tuhan supaya saudara dan saya mengoreksi diri kita. Tuhan, apa yang salah? Tuhan, ampuni saya. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang kita tidak sabar menunggu janji Tuhan. Poin yang kedua, kita dapat menemui Allah dalam kesulitan jika kesulitan itu diterima dengan sebuah panggilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan itu gak selalu mulus jalannya. Ada kerikil-kerikil, ada gelombang-gelombang. Tetapi firman Tuhan hari ini, kenapa kita harus menemui Allah di tengah-tengah kesulitan kita? Ini berbicara apa? Kesulitan, penderitaan yang kita alami adalah suatu bagian dari panggilan Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan. Warisan yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap orang percaya bukan saja kita sebagai anak Allah, tetapi kita harus menderita bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, warisan yang Tuhan berikan bukan kita sebagai anak Allah saja, tetapi kita harus menderita bagi Dia. Sebagai orang percaya, kita tidak saja dipanggil untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bersama dengan Dia. Sesuai dengan Filipi pasal 1 ayat 29. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini apapun keadaan, Tuhan jelas katakan bahwa kesulitan yang kita alami hari-hari ini, proses yang kita hadapi hari-hari ini, di sini Tuhan katakan, kadang-kadang Tuhan berdiam diri, bukan Tuhan gak mau tahu, tetapi kadang-kadang diizinkan Tuhan supaya saudara dan saya mengoreksi diri, supaya saudara dan saya banyak membenar diri kepada Tuhan. Poin yang kedua, kenapa kita harus menemui Allah di tengah-tengah kesulitan kita? Yang kedua, bahwa kesulitan, penderitaan yang kita alami itu bagian dari panggilan kita. Karena Tuhan ingatkan kita bukan menerima warisan sebagai anak Allah saja, tetapi kita juga menjadi, di sini dikatakan, tetapi kamu harus menderita bersama dengan Dia. Sesuai dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak saja dipanggil untuk percaya, tetapi juga menderita bersama dengan Dia. Ikut Tuhan gak selalu mulus jalannya. Ada persoalan, ada kerikil-kerikil, ada penderitaan, ada kesulitan. Disitulah kita, supaya kita berharap kepada Tuhan, supaya kita menemui Allah di tengah-tengah kesulitan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak seluruh sidang jemaat, apapun keadaanmu hari ini, terutama yang terjadi di bangsa kita, terus kita doakan, terus kita berkati bangsa ini. Kita doakan orang-orang yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang saat ini keluarganya dipanggil Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Inilah yang menjadi tugas kita, inilah yang menjadi bagian kita, inilah yang menjadi beban saudara dan saya, supaya kita banyak waktu berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman Tuhan hari ini, apapun keadaan, Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kesulitanmu hari ini, Allah tidak pernah melupakan kita. Allah senantiasa menolong tepat pada waktunya. Apapun keadaanmu hari ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu berdoa buat seluruh sidang jemaat,
supaya tetap semangat, supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Temui Allah di tengah-tengah kesulitan-Mu. Mari Bapa, Kau ajar setiap kami, supaya kami tidak merasa kami sendiri, tetapi ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Mari kita buka hati kita. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau berkati setiap mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Apapun keadaan mereka, Tuhan Kau bela. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mengalami beban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Mari Bapa berjumpa dengan Tuhan, mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Mari Bapa, Engkau lawat setiap seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau pelihara dengan sempurna. Berkati bangsa kami, selamatkan Indonesia, selamatkan keluarga besar kami, selamatkan Mustika Jaya Ciketeng Cimoniko, selamatkan Tuhan. Berkati Tuhan gembala pembina kami Pak Niko, 4 wakilnya, Gembala Rayon Pak Andi Marco dan seluruh jajaran yang ada di Rayon 18, 4 wakilnya, dan seluruh gembala-gembala cabang ranting dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Engkau lawat, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau pelihara dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka, sekali lagi Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kami berdoa dengan kuasa darah Yesus. Seluruh sidang jemaat bebas dari segala sakit penyakit, bebas dari segala kegagalan, kekurangan, bebas dari segala virus corona dan virus apapun. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat GBI Harapan, bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa, men. Puji Tuhan, dengan ini kami juga mengumumkan bahwa untuk ibadah raya tanggal 17 Mei 2020 masih dilakukan di rumah masing-masing. Tetap berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar diluputkan dan segera dapat melalui pandemi virus corona saat ini. Juga untuk ibadah tengah minggu masih diliburkan sampai menunggu konfirmasi lebih lanjut dari gereja. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat dikumpulkan dan diberikan ke gereja. Dengan ini juga kalau Bapak Ibu rindu untuk memberikan persembahan berupa perpuluhan, dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang juga rindu untuk memberikan janji iman atau sumbangan sukarela, dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Demikian pengumuman GBI Harapan. Tuhan Yesus memberkati. Perkara yang ku simpan dalam